Saya nangis waktu itu. Gila, gua mandul. Akhirnya ngomong ke Miss Rosi, terbuka kah? Iya. Berarti total untuk mencoba bayi tabung itu 3 kali kita sudah 3 kali coba. Punya atau nggak punya anak itu bukan menentukan level kebahagiaan kamu. Kalau kita bicara masalah finansial, itu ya apapun ya, finansial, waktu, itu semua tergantung ke kita. Mau disiapin nggak? Ya, lihat dulu, tanya dulu biaya berapa, coba di planning dulu. Itu langkah ikhtiar untuk persiapan. Ya. Jangan kamu buang waktu julitin orang yang punya kesempatan IVF. Survival apa ya, keinginannya untuk hidup itu harus lebih ditingkatin lagi. Ingat ya, masih belum punya cucu dari anak lakinya. Jangankan kata-kata kotor, kayak dia bersikap kasar aja nggak pernah ke aku gitu. Ternyata dia tuh dapet dan ngeliat dari sosok papa gitu. Jadi ketika papa nggak ada, aku juga sangat merasa kehilangan gitu. Karena aku lihat, oh ternyata papa itu warisannya gede banget buat pernikahan kita gitu. Tapi mempunyai orang tua yang sangat pengertian seperti itu kan, itu luar biasa. Karena kan circle yang terkecil itu kan ya orang tua gitu ya, sebelum yang keluar lagi. Tapi yang circle lebih luar lagi ini gimana sih cara mendanggapinya nih, terutama untuk Miss Rosi ya. Ini mungkin juga untuk para wanita-wanita pejuang garis 2 di luar sana tuh berat bebannya untuk datang ke kondangan, untuk kumpul sama teman-teman yang udah punya anak, arisan, reuni, baby shower. Betul, itu kayak mungkin pengennya ke baby shower datangnya, tapi lebih kayak ke baby shark gitu ya. Baby shark. Gitu. Sakit gitu rasanya itu gitu kan. banget sih. Nah, karena itu di gimana? momen baby shower kan highlightnya tentang kehamilan, tentang baby Iya, betul. gitu ya. Semua permainannya itu it's all about baby. It's all about something yang kita benar-benar kepingin, tapi kita nggak tahu kita bakalan bisa Dapatnya dapat atau kapan? enggak. Iya. Gitu. Tapi aku sebenarnya nggak punya tips apapun untuk bisa calm ourselves kalau di situasi seperti itu, karena kita memang harus melewati ini. It's okay di embrace aja, diterima aja. It's okay merasa iri, it's okay merasa sedih banget dengan keadaan kita. It's okay merasa kepingin nangis kalau kita lihat kita lagi mens. It's okay kita nggak kepingin ngomong sama teman yang baru aja mengumumkan kehamilan. It's okay kalau kita kepingin nge-mute social media teman yang baru aja nikah tapi hamil gitu ya, langsung hamil gitu. Jadi perasaan-perasaan itu memang harus kita lalui gitu. Kita nggak bisa skip dari itu. Tapi ada nggak sih Kak momen yang, sorry gitu ya, kita sama-sama perempuan gitu, momen ketika kayak gue udah nggak kuat lagi nih, udah mati kata nggak kuat tuh, udah maksimal ya, gitu ya. udah 4 gitu, ya kan? Anggapannya kan pasti ada tuh kayak, yes. kok dunia begini ya ke aku ya, gitu. Why me? Gitu Iya. ya. Ada momen Pasti itu dong. Dan momen itu nggak bisa, kita nggak bisa tahu itu datang di usia pernikahan kita pas kapan dan sampai kapan kita masih ada di titik itu gitu. Bagi sebagian pejuang 2 garis, ada yang 3 tahun dia bisa legowo gitu ya. Ada yang kayak aku misalnya 5-6 tahun baru bisa freedom dari free dari perasaan itu. Ada beberapa teman pejuang 2 garis yang 10 tahun, 15 tahun menunggu masih merasakan itu. It's okay. Kita beda-beda. Tapi aku cuma pengen ngomong sama teman-teman pejuang 2 garis di luar sana ya. Memang perasaan itu legit. It's okay to feel that way. Tapi mungkin yang akan memerdekakan kita dari perasaan-perasaan itu adalah bagaimana kita menerima situasi kita itu. Nomor 1, acceptance gitu. Ada hal yang kita nggak bisa kontrol dan ini masuk ranah itu. Gitu. Ada hal yang bisa kita kontrol. Kita fokus dengan apa yang bisa kita kontrol. Seperti apa? Mengusahakan untuk program hamil, mengusahakan hidup sehat, mengkondisikan dengan pasangan untuk bisa punya anak gitu ya. Tapi kehamilan itu kedaulatan Tuhan loh. Benar-benar it's all about God gitu. Ini hal yang nggak bisa kita kontrol. Dan aku merasa apa ya, di titik ini aku baru bisa merasa bahwa rugi banget kalau kita nggak bisa menikmati hidup kalau kita stuck di titik itu. Gitu. Jadi aku memutuskan untuk menerima and make the best of it. Oke, sekarang kita berdua, season atau musim kita masih berdua. And it's okay. What is the best that we can do di season ini? Kita jalanin itu. Kalau dari aku itu, kalau dari kamu? Nah kalau dari Chef mungkin lebih ke gini ya, ketika harus menguatkan, kan jujur aja, laki-laki kan juga punya perasaan. Chef ada kan nih perasaan? Ada dong. Saya bercanda ya. Perasaannya lebih lembut loh daripada aku. Kalau kelihatan kan emang Chef, apalagi orangnya introvert, udah gitu kan memang
kelihatan gitu ya orangnya mungkin lebih pendiam dan menerima gitu. Tapi ketika melihat istri apalagi yang dicintai lagi, pasti kan ada dong titik yang kayak lagi cerita mungkin Miss Rosinya kayak, gila aku tuh sesakit ini loh, udah ini banget loh gitu. Gimana sih caranya sebagai seorang suami? Karena mungkin banyak perempuan di luar sana yang tidak mendapat support seperti itu, akhirnya dia jadi menyerah. Iya. Ya kalau saya pribadi itu menyikapi hal-hal seperti itu ya, kalau dia sering berkeluh kesah, nyampah kalau istilahnya dia, ya kan, itu ya didengerin aja, ya kan, meskipun dia ya orang cerita orang nyampah itu kan selalu tidak mengenal waktu, ya kan, mau dikeluarin kapan aja, ya pokoknya dia feel dia pingin ngeluarin, oke. Ya baik itu di mobil ya, baik itu pada saat saya masak, sebelum tidur pun, ya kan nyampah. Jadi udah ngantuk-ngantuk gini, dengerin gitu, oke. Nggak pernah marah gitu kayak, boleh nggak istirahat dulu, kita ngobrolnya besok yuk atau weekend? Tergantung. Kalau hal-hal yang istilahnya berkaitan dengan emosinya dia, itu mending kalau saya keluarin aja. Tapi ya dia kan juga sering, maksudnya pekerjaan kita ini kan nyambung, ya kan. Kadang kalau di tempat tidur tuh ngobrol masalah pekerjaan apa segala macam, ya ini bahasan tempat tidur, bahas pekerjaan ya. Nah, itu lebih bisa akhirnya say no kalau ngomong itu say no. kerjaan. Tapi kalau hal-hal yang bersifat itu enggak. Jadi lanjut aja deh. Ya, dia selalu punya waktu dan punya telinga dan punya perhatian untuk menerima sampah-sampah emosiku itu. Kan pada lelaki bisa loh. Kalau menerima sampah itu kan belum tentu kita harus mau recycle-nya kapan, ya kan? Ya terima aja, ya udah terima aja. Anggapannya ditelan dulu aja Telan gitu dulu ya, aja. Chef kan ya. Either kita bisa nyerap dia 100%, 10% atau bahkan 5% ataupun enggak sama sekali, itu cuman iya. Pokoknya yang namanya juga perempuan ya ngerti ya, ada ketika bergejolak itu pasti kayak boleh nggak kayak nyerocos aja nyanyi gitu. Iya, aku cuma pengen didengerin. Nah, apakah ini belajar dari ayahnya, Chef Ken? Kalau dari papa saya itu selalu mengangkat pembicaraan tinggi. Kamu kalau sama perempuan itu harus apa ya istilahnya tuh harus membela, ya kan? Membela in any way, ya kan? Nggak boleh main tangan, nggak boleh ini, ya kan? Banyak peraturannya dari dia. Karena mungkin papa saya itu meninggal usia 84 tahun. Jadi kan dia bahkan lahir sebelum Indonesia merdeka. Oh, produk sebelum Indonesia merdeka. Pak. Tahun 38. Waduh, masih 7 tahun lagi ya. Itu apa namanya? Jadi di era itu istilahnya etika itu kan penting banget sih bagi orang-orang seusia itu, ya kan. Terus punya anak tahun 82 itu gapnya udah 40 tahunan, betul. Ya kan. Dan itu bikin dia sama saya itu banyak gesekannya, ya maklum lah istilahnya. Beda generasinya soalnya cukup jauh. jauh. Bahkan ya, saya waktu pertama kali ke rumahnya dia, itu yang keluar omanya dia. Omanya dia, kalau saya ngelihat itu mau saya panggil tante. Karena seumuran dong. Karena seumuran. Kayak Iya, aku sama papanya betul. dia. Mamanya dia keluar rumah mau saya panggil kakak. Iya kan? Karena ternyata beneran mamanya dia sama kakak sepupu saya satu kelas. Jadi memang karena gap yang tadi cukup Iya, jauh itu betul. akhirnya juga pas ketemu dengan keluarganya Miss Rosie juga jadinya ada itu ya. Bener. Untuk menangani Shock itu gitu ya. Jadi kalau masalah-masalah seperti itu ya saya dapat banyak juga dari papa. Terus kalau mama dari mama pun juga sama, ya kan? Karena mama selalu menanamkan saya bahwa perempuan itu harus kamu perlakukan seperti ini. Ya kan? Betul. Ya itu adalah pilihan, tapi kan kita nggak tahu ya buktinya orang tua Chef Ken aja 10 tahun bisa mendapatkan siapa tahu. Iya. After 10 years in Ya, December. amin. Amin. Kita nggak ada yang tahu kan dengan Iya, kesabaran, benar. dengan kesabaran itu apa yang akan Tuhan kasihkan Yes. gitu kan untuk kita gitu. Karena memang kadang-kadang banyak yang nggak kita lihat di luar sana gitu. Walaupun ya belajar untuk itu juga agak berat ya Miss ya, betul kan? Yang ngejalaninnya Ngejalaninnya itu. Mungkin orang-orang
bilangnya kayak mohon maaf ngomong gampang gitu. Yang ngejalanin itu susah gitu kan. Tapi kalian berdua biasanya kalau berantem ya dikit nih. Biasanya apa sih hal yang bener-bener ngebuat kayak bisa diem-dieman atau kayak wah berantem yang meraung-raung gitu? Hal apa sih? Hal yang menyangkut dengan prinsip biasanya. Ya kan, prinsip yang apa ya, mendalam. Jadi kayak kalau masalah anduk ya itu sebut prinsip, masalah apa, pencet pasta gigi di mana, ya itu prinsip, ya kan. Tapi maksudnya ada beberapa hal yang bisa kita masa bodoh lah, gini aja berantem apa segala macam. Kalau kayak gitu tuh lebih ke akal sehat aja lah, ya kan. Tapi kalau prinsip about life, ya hal-hal yang menyangkut dengan prinsipnya dia tentang kehidupan pribadi, nah itu yang biasanya dan saya itu yang sering kita berantem itu di sana. Oke. Jadi kalau boleh tahu konsep pernikahan untuk Miss dan juga untuk Chef ini apa sih konsep dari kalian berdua? Konsep pernikahan apa ya? Kalau aku sih aku kepingin punya suami ini seseorang yang aku selalu bisa run to him di berbagai situasi dan permasalahan. Dia jadi tempat curhat aku, dia jadi shelter aku, pelindung aku. Istilahnya kalau aku butuh apa-apa, aku tinggal masuk ke shelter, I am provided. Aku dapat apapun dari suamiku. Jadi aku nggak bakal cari di tempat lain gitu. Tempat teman curhat, ya teman untuk diskusi pekerjaan, teman untuk berbagi apapun, berkeluh kesah, teman untuk berbagi kesenangan, nggak cuma yang susah-susah aja, berbagi kebahagiaan gitu. Jadi ya harus sama nyambungnya, sama pinternya, terus ngisi aku, dan satu sosok yang bisa bringing out the best version of myself. Gitu, bantu aku jadi seorang pribadi yang lebih baik lagi, support aku dari berbagai sisi, dan sama-sama ngejalanin hidup. Kalau aku ngelihat suami atau pernikahan itu tempat aman aku untuk bertumbuh dan menjalani hidup. Kalau aku gitu. Lucu ya, hal ini baru dibahas beberapa minggu yang lalu. Persis di mana hari papa saya dikremasi. Ya kan, kita lagi bahas-bahas hal ini juga gitu. Saling ngobrol gitu. Ya kan, dengan teman juga. Kalau saya ngelihat dia ya, konsep saya dalam membangun rumah tangga itu, saya melihat istri saya itu seperti batu, ya kan. Batu itu karena gini, batu itu kalau misal batunya gede itu saya bisa bersandar di situ, bisa duduk di situ, bisa mungkin kalau mungkin sedikit kecil bisa taruh di belakang sini buat rebahan, buat istirahat, ya kan. Terus juga bisa buat survival, ya kan. Mau ada orang datang itu ditimpuk sama batu juga bisa. Mohon maaf Kak, ditimpuk. Istri ini apa ya? Serbaguna gitu Serbaguna, ya. Jadi dengan kata lain, saya melihat dia itu sebagai apa ya? Kayak tumpuan. Bukan hanya tumpuan, tetapi sebagai partner yang bisa saya ajak kemana-mana untuk share everything yang saya alami. Jadi sama lah ya intinya. Iya, kurang lebih ya. Sebagai sama-sama sebagai apa ya, orang pasangan yang tepat, pasangan melengkapi, sama-sama. saling melengkapi. Itu yang paling bagus memang. Tuh. Mau disinggung sedikit nih gitu, bahwa ternyata sebelum papa ayahnya Chef nggak ada, sempat menyebut bahwa belum punya cucu dari Chef. Belum punya cucu dari anak lakimu. Hari itu saya masih ingat tuh, siangnya waktu papa saya habis jatuh, ya kan, diurus segala macem di rumah sakit, oke, harus dioperasi. Terus akhirnya oke ya, besok dijadwalin untuk dioperasi. Saya baru balik, itu saya belum tidur 2 hari. Terus setelah itu rencananya saya mau tidur. Terus belum tidur, saya baru makan apa segala macem, ditelepon. Kamu kesini segera. Loh kenapa? Papa serangan jantung. Oke. Nah begitu sampai di sana, papa saya itu memang sudah ada sakit jantung sebelumnya. Terus dia itu tidak mau dipasang ring, ya kan? Karena menurut dia saya sudah terlalu tua. Nah setelah saya tanya dengan beberapa orang juga, sebenarnya operasi pasang ring jantung itu nggak terlalu berat. Ya kan, itu operasi kecil.
Nah, pada saat itu saya berusaha untuk meyakinkan papa saya ngomong gini, survival apa ya, keinginannya untuk hidup itu harus lebih ditingkatin lagi. Ingat ya, masih belum punya cucu dari anak lakinya. Gitu ya. Papa janji sama saya untuk mau ngeliat cucu waktu itu. Nah akhirnya terus dia bilang, iya. Ya udah itu H-2 sebelum meninggal ya. Di satu sisi kita juga harus realistis lah. Manusia itu pasti suatu hari akan pergi, ya kan? Apalagi kalau kita melihat kondisi papa saya waktu itu umur 84 tahun, kondisi fisiknya karena dia patah tulang, dia kan nggak bisa ngapa-ngapain tuh, otomatis kan tambah menurun terus, ya kan? Nah itu juga battle, peperangan di hati, pikiran itu terjadi terus. Okay. Ini ngelihat kayak gini, orang sudah bisa ngelihat, ini susah, ya kan? Tapi in the other hand, karena mungkin kalau kita ini sayang sama orang, itu kan susah kan, mau ngelepas susah banget. Betul. Itu, ya that what happens sih. Miss Rosie gimana? Waktu, kalau aku lihat kan berarti ini kayak lagi breaking point ya, maksudnya maksudnya aku merasa lowest point iya, sih, benar-benar the lowest point yang benar-benar bikin kehilangan orang tua itu pasti semenyakitkan itu, walaupun kita dari luar terlihat kayak ya udah, I'm fine, bisa menerima. Di belakang tembok karena itu terjadi sama aku gitu. Nah, gimana caranya Miss Rosie ketika, pasti tahu dong ketika suami lagi kayak, nih kayaknya nih laki gue lagi nginget bapaknya, terus lagi pengen, gitu. Aku lihat pas papa nggak ada itu, baru aku tahu gitu, kalau peran seorang papa di kehidupan anaknya itu gede banget gitu. Jadi selama ini aku tuh selalu bersyukur aku punya suami yang penyayang, aku punya suami yang gentleman, aku punya suami yang nggak pernah ngomong kasar ke aku. Like 17 tahun bersama, kalau dia tuh marah, dia itu paling keras itu paling kayak teriak atau ngomong sesuatu. Nggak pernah dia ngelontarin kata-kata kasar, apalagi memaki aku atau bahkan berkata kotor, nggak pernah. Jangankan kata-kata kotor, kayak dia bersikap kasar aja nggak pernah ke aku gitu. Ternyata dia tuh dapet dan ngeliat dari sosok papa gitu. Jadi ketika papa nggak ada, aku juga sangat merasa kehilangan gitu, karena aku lihat, oh ternyata papa itu warisannya gede banget buat pernikahan kita gitu. Kalau nggak ada papa yang sepenyayang itu, kalau nggak ada papa yang kayak gitu, aku nggak mungkin dapat suami kayak gini gitu. So I'm really thankful gitu, papa itu. Dan aku lihat pas papa nggak ada itu, dia juga kehilangan sosok pahlawan dalam hidup dia gitu. Aku bisa ngelihat dia sangat kehilangan gitu, dan aku bisa lihat respeknya dia ke papa itu gede banget gitu. Dan aku langsung mikir, Tuhan kalau Engkau izinkan aku punya anak, aku kepingin anak-anakku bisa sayang ke kita kayak suamiku sayang ke papanya gitu. Jadi I see so much love gitu, gede banget rasa sayang papa ke kita, dan rasa sayang dia ke papa juga gede banget. Jadi aku ngerasa, ya ampun, aku beruntung banget punya kesempatan untuk ngelihat itu. Apalagi aku tumbuh dari keluarga yang mama sama papaku udah pisah gitu. Jadi aku ngelihat, ini wow banget gitu sayangnya papa ke anak-anak gitu. Dan aku lihat kehilangannya dia itu bukan kehilangan yang penuh dengan penyesalan, yang kayak aku nggak sempet sama papa ini sama itu gitu. Tapi dia lebih ke kayak, papa thank you banget gitu. Kayak dia respect banget sama papanya gitu. Jadi kayak aku lihat, this is very beautiful gitu. Aku juga nggak bisa lagi kalau ngomongin papa ya, agak wah gitu. Karena maksudnya memang itu penting, makanya juga sekarang kan katanya kalau emang pun punya anak, bukan ibu aja yang harus dekat sama anak, tapi ternyata peran ayah itu juga penting gitu. Dan memang orang banyak yang seperti itu gitu ya. Tadi pas Miss Rosie bilang bahwa orang tua bercerai, berarti apakah sosok dari orang tuanya Chef Ken ini menjadi apa ya? Menjadi pengganti gitu ya. Awal mula karena aku lumayan kecewa sama figur papa ya, aku nggak gampang percaya gitu. Aku
nggak gampang percaya. Saya pegangan tangan sama siapa? Yes. Saya pegangan tangan sendiri. Aku nggak gampang percaya sama sosok papa gitu. Padahal papa mertua selalu ngomong, papa tuh sayang sama kamu kayak papa sayang sama anak papa sendiri. At that moment pas papa ngomong kayak gitu, aku berpikir nggak mungkin lah gitu, mana bisa sih gitu. Kan papa cuma mertua aku gitu. Ternyata ya bisa gitu. Dan dibuktikan. Dibuktikan gitu. Papa sayangnya papa gitu, supportnya papa gitu. Apa yang papa berikan ke kita, apa yang papa invest ke pernikahan kita, itu impactnya gede banget, besar banget gitu. Dan ini pembelajaran buat aku sih gitu. Kalau ke Miss sendiri ada pesan nggak dari ayah mertua sebelum meninggal ya? Papa cuman bilang nggak mau ngerepotin gitu aja, nggak mau ngerepotin kita karena kondisinya udah sangat menurun gitu. Dan memang sepanjang papa sakit, dari papa jatuh sampai papa meninggal itu cuma 4 hari. Terus papa nggak ada, itu momennya juga nggak ngerepotin siapa-siapa. Dan very beautiful moment gitu, cuman kesadaran nurun, terus papa pergi gitu aja. Itu malah beberapa jam sebelumnya kita masih hahihi, Iya, bercanda-bercanda. kita nemenin papa di ruangan itu. Gitu. masih ada momen lagi ya sebelum pergi ya? Oke Kak, sudah 3 kali gagal, kita balik lagi ya. Sedih terus jadinya meronta-ronta hati ya sebelum aku ikutan so emotional. nggak apa-apa gitu. Soalnya kakak saya emosional, sebagai aku di sini aku harus menahan emosional itu, emosi itu. Tidak akan menyerahkan Kak? IVF? Iya dong. Oh iya enggak dong. Ya, iya dong. Tidak dong, tidak akan menyerah ya kan. Kalau ada yang julid, maaf nih gitu. Di luar sana mungkin tidak banyak pasangan yang seberuntung kakak dari segi materi. Tapi dia juga pengen punya anak gitu. Kalau pesan kakak apa? Kalau dari saya ya, kalau kita bicara masalah finansial, itu ya apapun ya, finansial, waktu, itu semua tergantung ke kita. Mau disiapin nggak budgetnya, ya kan, waktunya. Punya duit banyak, tapi merasa masih belum bisa. Ini masih ada ini, masih ada. Ya, nggak akan terjadi. Ya kan. Kalau di masalah kita sebenarnya kita lebih ke masalah ke finansialnya sebenarnya. Ya, kalau boleh sharing sedikit. Tapi apa yang terjadi di kita itu banyak. Ya, kita bisa nabung, bisa ini. Akhirnya ya sedikit demi sedikit. Toh ya kita nggak hari ini kita sudah tahu gagal, bulan ini gagal. Oke. Kalau kita tanya sama dokter, kapan lagi dok? Ya, as soon as possible. Ya udah bulan depan. Kan ya nggak gitu juga, ya kan. Kita juga, kita perlu waktu sekian lamanya segini ya dok untuk misalnya nabung kembali lah arranging waktu, arranging finansial kita, ya kan. Jadi it's not like that. Gitu loh. It's not that easy juga bagi kita. Ya kan? Jadi sebenarnya mungkin kalau orang-orang yang akhirnya nggak tahu deh, ada nggak? Pasti ada yang komen gitu banyak ya kan? Iya kan, yang kayak masih untung kakak punya budget untuk IVF. Betul. Gitu. Biasanya yang seperti itu tuh. Betul. Gitu kan. Actually gini, kembali ke how bad you want it. Ya, if you want it really 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 bad, kita ya akan kan? usahain. Pasti diusahain dong. Itu sama halnya kayak ini. Lu lihat cewek itu di depan. Iya, cantik. Pengen nggak kalau jadian sama dia? Pengen banget. Tapi nggak ada kemauan untuk action. kenalan. Sama aja bohong kan? Iya. Kayak Jadi gitu. intinya sih sebenarnya dimana kalau emang kamu mau, there's a way. Bakal ada jalan kalau emang kamu ada kemauan gitu. Terus kan. aku percaya manusia itu bisa ada di satu titik karena dia siap. Kalau kamu nggak siap, kalaupun kamu punya uang aja, kamu nggak akan maju ke tahap bayi tabung gitu. Yeah. So you do prepare yourself di titik ini dimanapun itu, karena titik start kita awal kan nggak sama gitu. Kalau memang belum ada budget untuk IVF, kerjakan yang lain dulu. Yeah. Persiapkan diri kamu, fisik kamu, hidup sehat dulu. Ya, lihat dulu, tanya dulu biaya berapa, coba di planning dulu. Itu langkah ikhtiar untuk persiapan. Yeah. Jangan kamu buang waktu julitin orang yang punya kesempatan IVF.
Iya. gitu. Kamu buang energimu untuk ke situ daripada gitu datang ke edukasi dan cari informasi sebanyak-banyaknya, buka pintu pengetahuan dulu, siapin dirimu dari banyak sisi, banyak hal. Betul. Niscaya you will get there Iya. gitu. Plus yang disiapin mungkin adalah mental gitu ya. Yes. Ya, Karena- mental. Karena mental, dalam arti kata mental gini, kalaupun jadi bayinya, mental sebagai orang tua. Bener. Karena nggak semuanya yang pada akhirnya diberikan anak udah siap menjadi orang Yes, tua, padahal dia agree. sudah berusaha. Ada dan juga atau mental yang kedua, mental yang memang ketika memang udah berusaha tapi misalkan Belum berhasil, berhasil, betul. ya kan itu juga dibutuhkan mental. Takutnya malah kadang-kadang mempengaruhi hubungan antara Bener. si Atau suami mental istri. health dari istri dan Betul. suaminya. Entah dia jadi gitu. makin menarik diri, menarik makin diri, down, betul. gitu, makin takut untuk nyoba lagi. Iya, gitu. itu adalah hal yang penting. Setuju. Oke, berarti ini tidak akan menyerah sampai waktu ya, Kak ya? Oke. Terakhir dari couple favorit saya yang kuat ini yang strong, kalau bahasa Arab tuh strong kalau anak-anak sekarang. Mungkin bisa pesan-pesan untuk netizen untuk sahabat Kompas TV yang lagi nonton, yang sedang sama-sama berjuang juga, harus bagaimana? Mungkin dari aku dulu ya. Semua proses ini udah disiapkan indah sedemikian untuk kalian gitu. Jadi kalian adalah orang-orang terpilih ya. Dan semua proses ini at the end of the day itu akan membawa kebaikan buat kita. That's what I believe. Apapun proses kalian saat ini, kalian pasti misalnya lagi menunggu sesuatu, menunggu buah hati, menunggu punya rumah baru, menunggu punya anak kedua, menunggu breakthrough di karir, menunggu apapun itu, semuanya disiapkan untuk kebaikan kamu. Dan ini adalah proses. Ya, kata-kata enjoy the process, somehow I really believe it. Kamu bisa menemukan keindahan di setiap proses yang kamu lakukan. Ya, nomor 2, punya atau nggak punya anak itu bukan menentukan level kebahagiaan kamu. Gitu. Punya nggak punya sesuatu itu nggak menentukan siapa kamu. Gitu ya. Jadi jangan terpatok atau jangan nge-label dirimu sendiri hanya karena kamu belum punya anak, belum punya rumah sendiri, belum punya jodoh, belum nikah di usia 30 misalnya kayak gitu. Dan aku percaya along the way prosesnya ini di kehidupan pernikahan, kamu tetap bisa bahagia apapun yang kamu punya. Mulai dari apa yang ada di tangan kamu sekarang. Jangan beranggapan kamu baru bisa bahagia kalau kamu punya sesuatu. Enggak. Happiness is a decision. Happiness itu berarti punya kemauan dan kemampuan untuk bisa melihat keindahan dimanapun kamu berada. Gitu. It's not end atau destination. Itu bisa kamu lihat along the way. Dan kalau kita bisa tetap bahagia dalam proses ini, ya proses yang mendewasakan kita, kalian juga pasti bisa gitu. Ya, itu betul. dari aku. Itu tadi benar tuh. Untung udah diakhiri. Takutnya borong semua. Udah ya, masih dari saya. Iya, oke. Boleh. Ya, kalau dari Boleh. saya ya, saya harus kembali lagi ke sebuah statement yang dulu saya selalu ngomong gini, ya enak kamu yang ngomong, ya kan, bahwa ya tenang aja, nanti Tuhan yang akan membantu apa segala macam. Itu bagi saya dulu ya, itu adalah sebuah omongan yang ini apa lagi, ya kan. Tapi at the end memang kita sampai detik ini itu selalu, dan kalau kita menoleh ke belakang ya, itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan memang. Kenapa saya ngomong gitu? Dikala kita proses IVF ya, dikala kita, waduh ini kita harusnya udah program IVF, ya kan, tapi duit ini kurang, ya kan, tiba-tiba job banyak yang datang, ya kan, dan duit yang dikumpulin dengan untuk IVF itu pas. Wah, Berserah ya intinya. Berserah. Kali ya. dan niat kali ya. Iya. Niatnya emang udah bener aja gitu. Kadang-kadang Iya. kan pasti Tuhan akan melihat niat kita. Selama niatnya baik, pasti akan dikasih jalan Disediakan. dan langsung ada. Ada. Dan itu pertama itu kejadian itu terjadi berkali-kali ya di dalam hidup kita. Akhirnya ya ya memang yang penting kita harus berserah pada yang di atas. Itu yang paling Itu nomor 1. Yang nomor 2 yang mungkin juga terakhir dari saya, sempat disinggung sama tadi Miss Rosi sedikit mengenai masalah kita harus bisa melihat segala sesuatunya itu dari sisi yang positif, ya, yang enjoy aja, ya kan. Setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, ya punya nggak punya anak, apapun yang terjadi, bahkan kalau saya ditanya kemarin gimana
papanya meninggal, oh iya, there's a good thing. Saya bilang, loh kok bisa? Ya kan, bahkan dia sini, loh kamu kok bisa ngomong gitu? Iya, there's a good thing ketika papa saya meninggal, itu saya bisa lebih paham lagi seberapa berartinya papa saya. Ya kan? Di setiap kejadian itu selalu ada dua sisi soalnya. Kalau kita julid ya istilahnya, kita selalu melihatnya dari sisi negatif. Kalau kita positif, kita akan melihat hal-hal, oh iya ya, impact-nya itu kehidupan kita seperti ini. There's always a good thing in everything. Yes. Ya. Nah, akhirnya ketika saya semakin ke sini, saya selalu berusaha mengarahkan diri saya untuk melihat ke yang positif. Karena apa? Yang negatif ini banyak, semua banyak kok. Gampang Ya kan? banget lihat Gampang banget. Lebih banyak ya untuk Bukan lebih banyak, negatif. mungkin porsinya sama, tapi lebih mudah untuk dilihat. Ya, ya. Karena sesuatu yang baik, kalau kita terima terus-menerus, itu akhirnya biasa. Jadi biasa. Sometimes we take it for granted Iya, ya. gitu. Jadi ya itu, kita lebih mengarahkan pola pikir kita ke yang negatif aja. Yang positif aja. Ya sama aja kayak kalau bahasa orang itu adalah kalau kita ngelihat kebaikan yang Tuhan kasih ada 5, cuma dikasih cobaan 1 yang negatif, yang kita nggak ngelihat yang 5 ini, yang kita lihat fokusnya cuma yang ini. Betul. Gitu. Kan lebih mudah ngancurin satu gedung kan daripada bangun satu gedung. Betul. Iya, masuk akal. Betul, itu betul. Nah, terakhir nih ternyata ini mungkin untuk para pejuang 2 garis gitu ya, bahwa Miss Rosie ini dan juga Chef Ken ini ada komunitasnya. Mungkin kalau mau berbagi, pengen sharing-sharing cerita dengan orang-orang yang merasakan hal yang sama, yang mungkin sudah mau berputus asa tapi bahwa dia nggak melihat di sekitarnya juga Iya, banyak mereka nggak hal yang sendiri sama. loh. Betul. Boleh kemana sih harus mencari Miss buat Rosie? teman-teman pejuang 2 garis, ayo kumpul ya. Kita punya grup Telegram, kita juga punya grup kita punya Instagram account, isinya mengedukasi teman-teman dari teman-teman pejuang 2 garis untuk area fertilitas dan kesuburan. Instagram accountnya di @menuju2garis.id. Mungkin nanti dibantu ditulisin ya. Boleh. @menuju2garis.id, ada website juga www.menuju2garis.id juga. Terus kita juga ada grup Telegram yang sesuai dengan kasus infertilitas gitu. Jadi biar ngobrolnya lebih lanjut. You are not alone in this journey. Kita sama-sama kumpul sama teman-teman sesama pejuang 2 garis juga. Biar saling tukar informasi dan saling dikuatkan. Terima kasih sekali Miss Rosie. Thank you. Chef Ken, thank you so Lola. much udah berbagi cerita. Ya, senang banget saya bisa disuruh makan minum loh nanti ya, nanti dulu disuruh makan minum ya. Senang banget dan mudah-mudahan kisah dari pasangan yang luar biasa ini juga bisa menjadi contoh untuk sahabat Kompas TV yang mungkin sedang butuh dikuatkan, sedang mungkin mengalami hal yang sama atau menjalani perjalanan yang sama dan bisa lebih kuat lagi ke depannya. Oke? Terima kasih sudah menyaksikan Kode. Jangan lupa di like, comment, subscribe ya, di share juga karena aku yakin banget cerita ini bagus banget ya, dan pasti kita akan menanti lagi kisah-kisah berikutnya yang lain lagi. Kalau gitu saya pamit. Dadah. Bye.